Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku kerja. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom. Kita berjumpa di dalam secercah cahaya yang pada hari ini dengan judul Jangan lukai tapi layani. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sewaktu saya masih di bangku SD, berusia sekitar 11 tahun, di rumah kami yang mempunyai sumber air sumur dinunuti atau ditumpangi mandi beberapa orang rombongan artis yang menginap di depan rumah kami, di mana di depan rumah kami sumber airnya adalah dari pump atau leding dan sedang macet. Rumah depan kami adalah rumah yang disewa oleh direktur sebuah taman hiburan yang cukup laris dan banyak pengunjung di kota Semarang. Sehingga sering kali artis yang akan manggung menginap di rumah itu. Sayangnya, di daerah tempat kami waktu itu, air pump sering macet. Kebetulan pas macet, tamu-tamu itu harus mandi. Lalu oleh pihak penyewa dimintakan kepada keluarga kami supaya tamu-tamunya bisa mandi di rumah kami tinggal. Beberapa minggu sebelum kedatangan tamu mandi itu, saya mendapat seuntai kalung indah dari ibu. Memang ibu tidak membelinya sendiri, tapi oleh-oleh dari seorang bekas muridnya dulu dari Australia. Kalung itu terbuat dari perak dan liontin dengan permata yang indah, dan saya sangat menyukainya. Ketika mandi sebelum tamu-tamu itu datang, saya melepas kalung itu dan menggantungkannya di paku yang menonjol di kaca kamar mandi. Saya tidak menduga ada tamu artis yang akan menumpang mandi. Saat tamu mandi pertama keluar dari kamar mandi, kalung indahku sudah di tangannya, dan dengan tidak panjang waktu, ia minta tanpa menunggu persetujuan dariku maupun dari ibuku. Ada perasaan antara kecewa dan jengkel menghadapi peristiwa itu.
Tapi waktu itu saya dianggap masih kecil karena dia artis yang cukup terkenal di Indonesia. Bisa saja mungkin dia berpikir, ini barang indah dari penggemarku. Dan ternyata memang hal itu yang disampaikannya. Dek, kalung ini kenang-kenangan dari adik ya, penggemar saya ya, dan itu adalah kamu. Meskipun sama sekali saya tidak berniat memberikan kalung itu kepadanya. Juga aliran musik artis itu yang membuat dia terkenal, saya tidak menyukainya. Dan saya juga tidak merasa menjadi penggemarnya. Sikap yang tidak menyenangkan, bahkan merugikan orang lain, tampil di balik kepopulerannya. Sungguh disayangkan. Sampai saat ini, ketika ada waktu untuk merenungkan hal itu, saya menghibur diri. Semua itu adalah barang-barang fana yang tidak akan membawa pada kekekalan. Firman Tuhan dan peristiwa hidup yang saya alami menjadi pembelajaran bagi saya. Bagaimana kita semua harus menghargai hak dan kepentingan orang lain. Jangan sampai kita merugikan atau melukai orang lain, apalagi orang yang kita layani. Sama seperti cahaya kata kita hari ini, populer di dunia tidak otomatis membuat kita populer di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar.